Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita ditakdirkan untuk belajar bersama lagi. Kita menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berzikir. Tapi zikir kita ini pakai ilmu. Ya. Zikir itu bukan hanya lisan mengucapkan lafaz-lafaz zikir, tetapi kita belajar, yang kita pelajari adalah ilmu tentang akhirat, ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah, itu juga tergolong zikir ya. Setelah berapa hari libur ya, karena banyak kesibukan, alhamdulillah kita malam ini ditakdirkan lagi untuk bertemu kembali. Kali ini yang kita baca adalah surat An-Nazi'at, tepatnya ayat 16 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Wa hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepada engkau kisah atau cerita Nabi Musa? Ya. Di sini ditafsiri alaisa qad ataka. Jadi istifham atau pertanyaan di sini bukan untuk minta jawaban, bukan ya. Tapi istifham ini adalah ditakdir, untuk menetapkan ya, makanya di sini ditafsiri alaisa qad ataka ya asyrafal khalqi hadithu Musa, bukankah telah datang kepada engkau ya, kisah Nabi Musa. Hadza ini atubira ityanuhu qabla hadzal kalam. Ini ya, ayat ini, pendapat ini atau tafsiran alaisa qad ataka ya asyrafal khalqi, kalau memang kisahnya Nabi Musa itu sudah diketahui oleh Nabi atau sudah diberitahukan kepada Nabi sebelum turunnya ayat ini ya. Hal ataka hadithu Musa. Wa illa fal ma'na hal ataka ya akramar rusuli hadithuhu ana ukhbiruka bihi. Kalau memang kisahnya Nabi Musa itu belum pernah diceritakan kepada Rasulullah sebelum turunnya ayat ini, maka makna dari hal ataka hadithu Musa ya, adalah seperti ini. Apakah sudah tahu kamu tentang cerita Nabi Musa? Kalau belum tahu, maka saya akan beritahu gitu. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhannya menyerunya di jurang yang disucikan, yaitu jurang namanya Tuwa ya. Huwa ismu wadin bisyam wa huwa inda turi
baina Ailah wa Misra. Nah, lembah tua ini adalah nama sebuah lembah yang terletak di Syam. Ya. Syam itu mana? Syam itu ya Syria, Palestina itu Syam ya. Nah, letaknya itu di Bukit Tur ya, di antara Ailah dan Mesir. Wa innama summiyat tua likathrati ma masyat alaihil anbiya. Kenapa kok dinamakan jurang tua atau lembah tua? Dikarenakan tempat itu memang sering didatangi oleh para nabi. Ya. Sering nabi itu lewat situ. Ya. Jadi ini Wadil Muqaddas, ya. Jurang yang disucikan. Jurang lembah yang disucikan maksudnya karena apa? Karena yang lewat itu orang-orang suci. Orang-orang pilihan semua yang lewat di situ ya, banyak yang ke situ. Akhirnya tempat itu menjadi mulia. Memang tempat itu menjadi mulia kadang-kadang kan gara-gara orang yang datang. Kalau yang mulia sejak diciptakan ya itu sudah ya. Yang mulia sejak diciptakan itu adalah tanah Haramu Makkah. Ya. Tanah haram yaitu tanah Mekah. Itu memang sudah mulia dari awal. Tapi kalau Yathrib atau Madinah itu menjadi mulia gara-gara apa? Gara-gara didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukit atau lembah tua ini menjadi mulia, menjadi disucikan ketika Nabi Musa datang ke situ ya di surat Toha itu disuruh melepas sandalnya ya. Fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tua. Engkau di lembah yang disucikan yaitu lembah tua yaitu. Jadi ayat ini punya hubungan kisah dengan surat yang lain ya. Punya hubungan dengan surat Toha ada ini ya. Dan di surat-surat yang lain juga sering ya. Kisah-kisah ini sering berhubungan, intinya saling melengkapi yang di sana dengan yang di sini. Qara'a Nafi' wa Ibnu Katsir wa Abu Amr bidhammi ta ghairi munawwan. Nah, kalau Imam Nafi' kemudian Ibnu Katsir, Abu Amr membacanya adalah tua, wawunya tidak ditanwin ya, toknya diharokati dhammah. Wa qara'al baqun bi dhammi ta munawwanan. Kalau yang imam-imam sab'ah yang lain ini membacanya toknya tetap dhammah tapi wawunya ditanwin. Jadi kalau di waqaf ya, memang tua tidak ada tanwinnya. Tapi kalau di wasol karena di belakangnya ini ada idhab maka membacanya innadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa nidhab. Hamzahnya idhab ini hamzah wasol apabila ada di tengah-tengah harus mati ya. Nah, supaya tidak bertemu dua huruf mati yaitu suara nun mati dengan dal maka suara nun matinya itu dikasroh menjadi tuwanidhab ila fir'aun. Ini perbedaan masalah qiraah ya. Warwiya an Abi Amir bikasir to. Ada lagi yang diriwayatkan bukan dibaca tua tapi tiwa. Nah, ini. Di situ Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Diceritakan di surat di tafsiran surat Toha ketika Nabi Musa itu melewati Bukit Tur ya. Ana saminja nibil turi naro. Merasa di atas Bukit Tur itu ada api. Ya, kemudian qala li ahlihim kuthu inni anastu naro. Kalian diam di sini.
Saya merasa ada api di atas, saya mau naik. La'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Mungkin aku nanti bisa ngambil apinya untuk menghangatkan badan atau saya bisa menemukan petunjuk. Naik Nabi Musa ke atas. Begitu naik dipanggil oleh Allah ya. Dipanggil idnada apa? Di surat Toha itu jelas ya. Dialognya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini ya, untuk dialog Nabi Musa dengan Allah, Nabi Musa pakai suara. Allah pakai apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam bihaqiqati. Ya. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu dialognya pakai suara, nggak boleh. Kenapa? Ya karena jelas beda ya, antara Allah dengan kita itu beda. Kalau Allah pakai suara, Allah butuh suara. Ya, Allah itu mukhalafatuhu lil hawadits ya. Nah, tidak sama dengan makhluknya. Nah, kalau kita cara berdialognya manusia normal kan pakai suara. Dengan suara kita tahu. Ada manusia yang dialognya tidak pakai suara. Saya pernah lewat ya di perempatan Toga itu lampu merah. Ke timur sedikit kan ada sekolah SLB itu. Ada dua orang yang sama-sama bisu dialog ya. Tak pakai gini. Yang satu ya mantuk-mantuk gini, mengangguk-angguk, paham ya. Ya itu memang apa kekuasaan Allah ya. Walaupun tidak pakai suara tapi bisa paham. Jadi ketika dialog Allah dengan Nabi Musa ini pakai media apa, cara Allah berbicara kita tidak boleh membahas hakikatnya. Karena apa? Ya memang kita tidak tahu. Di situ tidak ada keterangan lanjutan pakai suara atau pakai apa. Yang jelas wallahu a'lam bishawab itu yang lebih selamat ya. Dan dari peristiwa ini Nabi Musa itu mendapatkan julukan Kalimullah ya. Orang yang diajak berdialog oleh Allah. Kalimullah. Isi dialognya ini, perkataan Allah kepada Nabi Musa adalah idhhab ila fir'aun. Pergilah ke Fir'aun. Fir'aun ini bukan nama sebenarnya. Fir'aun itu gelar. Gelar untuk raja yang menjadi penguasa Mesir. Kalau penguasa Habasyah, namanya siapa ya penguasa Habasyah itu? Raja, aduh ya Allah lupa ini. Nah, kalau di Indonesia daerah kan mengapa Fir'aun itu artinya raja atau sultan atau apalagi itu ya. Nah, di Solo kan Sultan Hamengkubuwono, nah itu. Fir'aun ini julukan atau gelar. Namanya sendiri. Dia punya nama sendiri. Ada yang mengatakan namanya itu Kobus. Yang menjadi musuhnya Nabi Musa ini adalah namanya Kobus namanya. Ada pendapat seperti itu. Anil Hasani qala kana Fir'aun iljan bin Hamdan. Dari Sayyidina Hasan al-Basri, beliau berkata, Fir'aun atau Raja Mesir ini adalah orang kafir dari daerah Hamdan.
Wa anhu aydan dan dari Sayyidina Hasan al-Basri juga dikatakan kana min Asbihan. Asal dari Fir'aun ini adalah dari Asbihan. Asbihan ini ya daerah ya sekitar ya Allah. Kalau sudah kena dingin kumat batuknya ya. Daerah Asbihan. Asbihan ini mungkin sekitar Iran mungkin ya. Puluhu arba'atu ashbarin. Tingginya Fir'aun ini sekitar 4 ashbar. Ashbar itu shibrun ya. Nah, shibrin ini jengkal. Kalau cuma 4 berarti pendek. Kalau cuma 4 jengkal berarti pendek sekali ya Fir'aun ini. Dan memang dari riwayat-riwayat ada banyak riwayat yang mengatakan bahwa Fir'aun itu memang fisiknya tidak sempurna. Fisiknya jelek. Rambutnya keriting, badan kulitnya itu hitam, ada apa? Ada itu loh semacam totol-totol hitam kayak gitu. Mungkin ini bukan arba'atu ashbarin ya. Mungkin ini kalau kita lihat mumi Fir'aun yang sekarang itu awet, mungkin sekitar 40 ya. 40 apa ini jengkal. Satu jengkalnya ini berapa? Satu jengkalnya itu 20 ya. 20 kemudian satu ziro ini kan 2 jengkal. Mungkin sekitar 22 atau 23 ya. Kalau dikali 10 kalau satu ziro ini dikali 10 itu 4,5 meter ya. 4,5 meter. Kalau dikali 20 berarti sekitar 8 meter tingginya. Ya orang-orang dulu memang segitu tingginya ya. Orang-orang dulu Nabi Adam saja itu katanya 30 meter. Nabi Adam. Yang lebih tinggi lagi adalah kaum Ad. Kaum Ad yang ada di Yaman itu, di Ahqaf, tingginya sampai mencapai 600 ziro. 600 ziro itu berarti ya sekitar 300 meter. Yang paling tinggi itu sudah itu. Lebih tinggi lagi. Ya Allah. Wa huwa awwalu man ittakhadhal qabqab liyamshiya fihi khaufan min am yamshiya ala lihyatih. Fir'aun itu adalah orang yang pertama kali memakai terompah atau sandal kayu. Jadi terompah sandal kayu itu hak patennya adalah Fir'aun. yang menciptakan pertama kali adalah Fir'aun. Dia takut kalau nggak pakai terompah itu takut berjalan di atas jenggotnya. Mungkin jenggotnya panjang
khawatir nanti keinjak itu. Jadi sandalnya ditinggikan supaya jenggotnya tidak nyampe ke tanah. Wa qala Mujahid kana min ahli Ustukhar. Kata Imam Mujahid, Fir'aun itu adalah penduduk dari kota Ustukhar. Ya, Ustukhar ini daerah, ya sana daerah luar negeri ya. Kita yang nggak tahu. Wa qara'a Abdullah an idhhab li anna fin nida ma'na al-qaul. Kalau kalau Imam Abdullah ini menambahkan an di depan idhhab, an idhhab ila fir'auna innahu tagha. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang yang jahatnya melewati batas. Ay tajawazal hadda 'alal khaliq wa 'alal khalqi. Ya, jadi kejahatan Fir'aun ini sudah kelewat batas. Dia ini jahatnya ini menentang Allah dan juga zalim kepada makhluk. Fakafara billah wa takabbara ala bani Israil fasta'badahum. Kemudian dia ini mengkufuri keberadaan Allah, tidak mengakui adanya Allah. Wa takabbara, dan dia sombong ala bani Israil, kepada bani Israil, fasta'badahum. Kemudian Bani Israel ini dijadikan budaknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal dari Fir'aun ini menindas Bani Israel itu aslinya apa? Itu awalnya mimpi. Gara-gara mimpi awalnya. Mimpi kerajaannya terbakar. Dibakar oleh bayi dari Bani Israel. Awalnya itu. Nah, sebelumnya Fir'aun ini mulai kecil itu tidak pernah merasakan kesusahan sama sekali. Mulai kecil itu hidupnya serba enak, serba mewah. Tidak pernah kena penyakit apapun. Seringan-ringannya penyakit itu nggak pernah mengenai Fir'aun. Nah, nikmat yang sedemikian besar yang diberikan oleh Allah kepada Fir'aun, ini dikufuri oleh Fir'aun. Karena memang tidak pernah merasa kesusahan, tidak pernah merasa sakit. Akhirnya dia ini memproklamirkan diri menjadi Tuhan. Ini bentuk kekufurannya kepada Allah. Padahal dia ini diberi nikmat yang banyak. Kemudian nikmatnya ini dikurangi oleh Allah. Kan sebelum mimpi kerajaannya dibakar, hidupnya tenang-tenang saja. Tapi begitu mimpi kerajaannya dibakar oleh bayi Bani Israel, maka hidupnya ini enggak tenang. Tanya pada tukang ramal kerajaan, ada apa ini? Ya, kerajaan kamu nanti akan dihancurkan oleh bayi dari Bani Israel yang lahir tahun ini. Nah, akhirnya ketika diberitahu takwilan mimpinya seperti itu, seluruh wanita hamil itu disensus. Disensus. Termasuk yang kena sensus itu ya ibunya Nabi Musa. Yang kena sensus. Dan ketika semua bayi itu, orang-orang hamil itu melahirkan semuanya, bayinya dibunuh semua. Hanya bayi dari ibunya Nabi Musa atau bayinya Nabi Musa ini yang selamat. Hanya itu. Selamatnya ya perkaranya ya sepele tapi nggak masuk akal. Ya, kalau bukan irhas ya nggak mungkin sudah itu. Ketika
bayinya ini disembunyikan di sebuah wadah ya. Sebuah wadah untuk menanak, untuk masak itu, atau orang Jawa bilang sablukan itu. Ditaruh di atas tungku, di bawahnya sudah siap ada kayu-kayunya. Nah, ketika tentara Firaun datang, ibunya Nabi Musa ini keluar. Kamu kok sudah kempes perutnya ini? Mana bayimu? Bayi saya tidak ada. Silahkan cari kalau nggak ada. Lah sebelum tentara Firaun ini masuk, kakaknya Nabi Musa yang perempuan, kakak pertama, ya ini melihat ada apa? Ada wadah untuk masak itu di atas tungku, apinya belum menyala, dikira ibunya mau masak. Dinyalakan sudah. Nah, gara-gara ini selamat Nabi Musa ya. Begitu tentara Firaun ini masuk menggeledah seisi rumah, hanya satu yang dilewatkan, yaitu panci atau sablukan yang ada di atas tungku yang apinya sudah menyala itu. Itu yang dilewatkan, nggak mungkin ada bayi yang ada di sini. Soalnya kalau ada pasti sudah matang, soalnya sudah mendidih. Nah, begitu tidak ketemu, ya kamu memang bayinya nggak ada. Begitu masuk kaget ibu Nabi Musa. Wah, anakku digodok. Anakku. Tapi dibuka ternyata Nabi Musa tidak mati ya. Nabi Musa malah tersenyum. Jadi uap dari air yang dimasak oleh kakaknya itu tidak panas. Itulah yang menyelamatkan Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa selamat dari hal-hal yang memang tidak pernah terpikirkan oleh tentara Firaun. Kemudian ketika sudah selamat seperti itu, Allah memberi ilham kepada ibu Nabi Musa. Diberi ilham, bukan wahyu ya. Diberi ilham karena kalau wahyu itu pasti untuk Nabi. Kalau untuk bukan Nabi itu ilham. Nah, diberi ilham, apalagi perempuan ini, supaya bayi ini dirawat. Rawatlah bayi ini dengan baik. Kalau kamu takut kepergok tentara Fir'aun punya bayi, nah, masukkan ke dalam peti, lemparkan ke sungai. Ya. Lemparkan ke sungai, nanti biar skenario-nya saya yang jamin, kata Allah gitu. Ya. Makanya Nabi Musa itu dinamakan Musa. Musa itu adalah mu atau muya. Muya itu air. Kemudian sa itu sajun. Air dengan kayu. Kenapa air dengan kayu? Maksudnya Nabi Musa itu kan dimasukkan ke dalam peti kayu, kemudian dihanyutkan di air. Dari situlah nama Musa itu muncul. Ya. Nabi Musa orang yang bayi yang hanyut di atas peti yang ada di Sungai Nil itu. Maka dilemparkan ke Sungai Nil. Begitu mengapung di atas Sungai Nil, ibu Nabi Musa ini bilang kepada kakaknya yang perempuan, qalat li ukhtihi qussi, ya. Awasi dari jauh, ikuti. Sekira tidak ada yang curiga. Ya. Lah, peti yang membawa Nabi Musa ini ternyata masuk ke dalam kerajaan Fir'aun. Masuk ke tempat pemandian istri Fir'aun, Sayyidah Asia, ya, masuk ke situ. Begitu dibuka petinya oleh Sayyidah Asia, ya, apa ini kok ada barang masuk ya? Ternyata seorang bayi. Lah memang Sayyidah Asia itu wanita Bani Israel, istri Fir'aun yang tidak punya anak, Mas ya. Tidak punya anak. Jadi mau diangkat anak. Pada waktu itu Fir'aun datang. Apa itu yang kamu bawa? Oh, bayi. Sudah kerasa itu Fir'aun itu. Punya firasat. Ini bakalnya musuh saya ini. Kok tiba-tiba ada bayi masuk ke dalam kerajaan? Bayi ini kok kelihatannya beda ya. Nah, bayi seorang nabi kan ya beda dengan bayi-bayi biasa.
Kemudian mau dibunuh. Ya. Tapi ya begitu. Biqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal itami ya, minal utumi itu. Jadi cara Allah menjaga Nabi Musa itu nggak perlu memakai baju perang yang berlapis-lapis, ya nggak perlu. Atau ditempatkan di tempat yang tinggi sekira tidak terjangkau manusia, diletakkan di benteng, nggak perlu. Cukup bentengnya adalah istri Fir'aun sendiri. Istri Fir'aun ini ya apa? Imro'atun mu'minah ya, orang perempuan yang beriman yang diperistri paksa oleh Fir'aun. Itu ambil istriku langsung. Enak ya, Kardiman orang orang Madura bilang itu Fir'aun Kardiman itu. Tunjuk orang langsung jadi istri, saya enaknya sendiri ya. Lah ini ketika akan dibunuh Nabi Musa, jangan, saya nggak punya anak, kamu kan ingin punya anak laki-laki, kita nggak punya anak, memang tidak punya keturunan Fir'aun. Dan kalau paranormalnya itu bilang, kamu kalau punya anak laki-laki, anak itu akan membunuh kamu. Itu sudah keyakinan Fir'aun. Saya kalau punya anak laki-laki pasti dibunuh saya ini sama anak laki-laki saya. Akhirnya nggak punya anak laki-laki. Jadi, nah ini ada anak angkat laki-laki ya takut juga mau dibunuh ya. Akhirnya apa? Diselamatkan gara-gara istri Firaun. Tapi ketika haus minta disusui, wah, bingung juga ya. Ini minum apa? Ini bayi ini masih merah, harus susu ibu. Tapi siapa? Akhirnya Firaun mengeluarkan sayembara ya. Siapa yang mau menjadi apa ibu susu dari anak angkat Firaun ini? Silakan datang ke istana, bayarannya sekian. Nah, dari jauh tadi kan sudah diawasi oleh kakaknya Nabi Musa. Pulang, masuk ke kerajaan Fir'aun. Nah, silakan daftar ibu. Nanti kalau jadi ibu susu kan lumayan. Padahal ya anaknya sendiri. Lah ketika masuk, dicurigai. Soalnya susu wanita-wanita Mesir itu Nabi Musa nggak mau. Memang ada ayat yang menerangkan wa harramna 'alaihil maradhi'a min qablu faqalat hal adullukum ya ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Jadi wanita-wanita yang menyusui itu semuanya diharamkan untuk menyusui Nabi Musa. Tidak mau Nabi Musa, tetap menangis. Akhirnya datanglah putri dari Fir'aun, putri dari ibu Nabi Musa atau kakaknya Nabi Musa ini datang. Saya tunjukkan orang yang bisa menyusui ini. Ya. Ini orang-orang baik-baik ini. Begitu datang mau menyusu dicurigai ya. Jangan-jangan ini ibunya. Ya, ibu Nabi Musa berdalih. Lah kemarin sudah saya geledah, sudah digeledah rumah saya. Kamu nggak menemukan apapun, ayo jadi. Oh ini bayi yang ada di sungai kok. Masa terus saya ini perempuan yang memang punya air susu dengan kualitas baik, baunya wangi, dalihnya itu. Akhirnya diterima menyusui, dibiayai oleh Firaun. Ya, jadi inilah skenario yang dibuat oleh Allah ya. Begitu diselamatkan dari Firaun, dilemparkan ke Sungai Nil, masuk ke kerajaan Fir'aun, diangkat anak, dikembalikan kepada ibunya, masih dikasih biaya. Luar biasa ya, skenario dari Allah. Fir'aun membiayai musuhnya sendiri. Senjata makan Tuhan itu ya. Banyak memang kisah-kisah Fir'aun dengan Nabi Musa itu. Ketika masih kecilnya itu, pernah suatu ketika digendong sama Fir'aun. Begitu digendong, Nabi Musa ini gemes melihat jenggot Fir'aun. Ditarik jebol ya. Ketika masih bayi menarik, masih balita, menarik jenggotnya Fir'aun. Fir'aun ini jenggotnya langsung brodol itu. Langsung jebol. Kaget Fir'aun ya, sakit ya.
marah mau dibanting Nabi Musa. Ini yakin ini musuh saya ini sudah ini. Kok tangannya kok kuat sekali. Memang tangan Nabi Musa itu sebelah kanan kuburan, kalau sudah mukul itu jadi kuburan. Kalau kiri ini mungkin masuk puskesmas. Nah itu begitu apa? Mau dibanting, mau dibunuh, datang istri Firaun. Jangan, ini anak kecil. Kamu kok gitu sih sama anak kecil, kok curiga banget ya. Ya masa tangannya itu kuat itu. Narik jenggot saya sampai jebol ya. Ya kamu kan harus bangga punya anak dengan kekuatan super. Sudah luluh sudah dengan istrinya. Dan ketika Firaun ada di atas singgasana. Astagfirullahaladzim. Tanah enak-enak duduk gini, Nabi Musa yang lagi merangkak di belakangnya ini mendorong singgasana Firaun sampai terjungkal. Kuat tangan Nabi Musa sebelah kanan itu. Didorong ambruk, kaget Firaun. Siapa ini ngerjai saya? Lah ketika Firaun berdiri, dilihat Nabi Musa senyum-senyum di belakang. Loh, wah, awakmu mana? Kamu lagi ngerjai saya. Sudah tidak ada ampun, langsung dihunuskan pedang. Nah terus Sayyidah Asiyah keluar, jangan. Ini sudah, ini kejahilan yang kedua kali dan tidak bisa saya toleransi. Oh namanya singgasana yang besarnya kayak gini ya. Arus yang besarnya kayak gini, ini bisa didorong sampai ambruk. Sampai terjungkal saya. ini jelas ini musuh saya di masa yang akan datang ya. Katanya istri Firaun, jangan, anak ini memang gemes sama kamu. Mungkin dia ini ingin bergurau ya. Gak punya niat jahat kok. Masa anak kecil punya niat jahat? Ya sudah, kalau anak kamu kamu ingin membuktikan anak ini cerdas atau tidak, musuh atau tidak, silakan diuji. Akhirnya diuji betul oleh Firaun. Nah, Firaun membawa roti dengan sepotong kayu yang terbakar. Kayu ini sudah menjadi bara ujungnya. Ditaruh di kejauhan. Terus Nabi Musa ini yang masih merangkak disuruh milih. Mengambil mana, roti atau bara api. Nah ketika Nabi Musa cerdas, dari kecil sudah paham. Mau ngambil roti, tapi sama malaikat Jibril dibelokkan. Jangan ambil roti, mati kamu nanti. Akhirnya ngambil bara api, kemudian digigit. Ya. Dimasukkan ke dalam mulut, sudah ya. Langsung lidah dari Nabi Musa itu langsung luka, langsung melungker, orang Jawa bilang itu ya, langsung melungker kena api itu. Makanya ketika Firaun itu mengejek Nabi Musa, wala yakadu yubin, ngomongnya nggak jelas. Ya memang gara-gara luka yang ada di lidahnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa ketika diangkat menjadi Rasul itu kan doanya Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Kalau ngomong itu biar enak, wawasannya biar luas. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan yang ada di lidahku. Lidahnya emang agak melungker ya, kena bara api itu. Tapi kalau nggak digitukan memang taruhannya nyawa. Kalau milih roti ya memang dibunuh pada waktu itu ya. Nah ini kisah kecilnya Nabi Musa ya. Kemudian ketika sudah besar, Nabi Musa dengan berbagai macam kejadian, kisahnya membunuh salah satu tentara Firaun, orang Kipti, ya, gara-gara melerai orang Kipti dengan Bani Israel yang bertengkar. Kemudian kaum Kiptinya nggak mau dilerai, dipukul dadanya, ditonjok, kamu ini langsung mati. Jadi lebih hebat dari pukulan Mike Tyson ya. Kalau Mike Tyson ambruk kan orangnya masih hidup, pindah ambruk mati, auto pindah alam. Nah itu
Nabi Musa jadi buronan, lari 10 tahun ke arah Madian. Ya. Di sana bertemu dengan Nabi Syu'aib, diambil menantu oleh Nabi Syu'aib. Kemudian ketika mau mengunjungi Mesir, untuk pulang ke Mesir, mengunjungi ibunya dan saudaranya, nah ini diangkat menjadi Rasul. Nah, singkat cerita, inilah dialog Nabi Musa dengan arahan dari Allah dengan Fir'aun. Ya. Fakul ba'dama ataitahu, setelah kau mendatanginya, katakan Nabi Musa, hal laka ila an tazakka, ya. Apakah engkau punya jalan untuk mensucikan dirimu? Maksudnya untuk memperbaiki dirimu, kemudian kamu ini menjadi orang yang mengesahkan Allah. Ya. Hal laka ya Fir'aun sabilun ila an tusliha wa fatwahida billahi. Qara'a Nafi' wa Ibnu Katsir bitasydidz zai. Nah, kalau Imam Nafi' dengan Imam Ibnu Katsir ila an tazakka. Kalau kita kan enggak ya, qiraah Asim ila an tazakka, ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjukkan engkau kepada Tuhanmu. Tafsirannya apa ini? Ai wahal ad'uka ila ma'rifati rabbika bil burhan. Apakah kau mau aku tunjukkan, aku seru untuk mengenal Tuhanmu dengan burhan, dengan bukti-bukti bahwa Tuhan itu memang ada. Ya. Fata'arifahu, maka kau akan mengenalnya. Nah, memang kita kalau ingin membuktikan Tuhan itu ada, kita harus tahu buktinya. Buktinya secara akli, dalil akal adalah adanya alam ini. Alam yang sedemikian indah itu tidak mungkin wujud tanpa pencipta, nggak mungkin. Nah, contohnya ini, baju yang saya pakai ini menunjukkan adanya penjahit. Nggak mungkin tiba-tiba ada kain yang terbentuk kemudian terjahit sendiri, kan nggak mungkin. Nah, sepeda motor yang diparkir di luar itu menunjukkan adanya pabrik motor. Mobil yang ada di depan ini juga menunjukkan adanya pabrik mobil. Seperti itu. Ya. Fatakhsha. Ya. Kemudian kamu takut kepadanya. Ya. Fa innal khasyah la takunu illa bil ma'rifah. Karena takut kepada Allah itu tidak akan wujud kecuali dengan mengenal Allah. Faman khasyiyallaha, siapa yang takut Allah, ata minhu kullu khair. Waman amana ijtara ala kulli syair. Ya. Siapa yang takut kepada Allah, maka akan datang dari Allah setiap kebaikan. Dan siapa yang merasa aman, maka dia akan berani-berani untuk melakukan segala hal yang buruk. Maksudnya kita kalau mengenal Allah secara betul, maka kita akan takut kepada Allah. Bukan hanya sekedar tahu loh ya. Lain kalau tahu. Kalau mengenal itu berarti mengenali komplit sifat-sifatnya juga tahu. Gitu. Kalau hanya kenal saja, kalau hanya tahu saja, mungkin tidak tahu sifat-sifatnya. Misalkan kita kenal nama, kita punya saudara misalkan ya, kita punya kawan, sahabat karib kita. Kenapa kita itu kok bisa sangat dekat dengan dia? Ya. Kita takut untuk menyakiti hatinya.
kita tidak melakukan ini karena ini tidak disukai oleh kawan kita misalkan. Karena kita memang benar-benar mengenali wataknya, mengenali perangainya. Kalau saya nanti begini, maka jadinya dia pasti marah, pasti seperti ini. Nah, itulah yang dituntut Allah untuk apa? Yang Allah tuntut kepada kita, supaya kita itu mengenali Allah, bagaimana Allah itu. Bukan hanya kita kenal namanya, wujud kita, bakoknya, bukan hanya itu ya. Tapi yang lebih ya, bagaimana Allah itu bisa menyayangi hambanya, apa saja yang menyebabkan murka Allah, dan kita kenal murka Allah seperti apa. Nah, itu yang menyebabkan kita takut kepada Allah. Soalnya Allah ketika hambanya itu bermaksiat, Allah itu tidak membiarkan, tapi hanya menunggu waktunya. Innallaha la yuhmil walakin yumhil. Allah tidak membiarkan segala bentuk kedurhakaan, tetapi menanti. Yumhil, memberi waktu kepada pelakunya. Kapan kau bertobat? Kalau bertobat kamu akan saya ampuni, tapi kalau kau terus saja, suatu saat akan saya ambil dan kamu tidak bisa lolos. Ya contohnya daerah-daerah yang terkena bencana ya. Terkena bencana yang sifatnya itu bukan human error, bukan. Kalau di Sumatera itu, di Aceh ada banjir, itu kan human error, kesalahan manusia itu sebenarnya. Kenapa? Hutan-hutannya digunduli pohon-pohon besar, digunduli. Kenapa kok banjir? Yang turun itu bukan hanya air, tapi kayu gelondongan. Ini kan jelas ya, jelas ini human error ini. Tapi ada suatu daerah itu human errornya itu tidak tampak. Kerusakan itu bukan karena ulah manusia secara zahir, tapi secara batin. Ada memang. Ya dulu kan pernah terjadi ya. Pernah terjadi kasus terjadi bencana, rumah itu ambles. Daerah itu terkubur karena bencana, tanah itu menelan apapun yang ada di atasnya. Kan pernah terjadi ini di daerah mana itu, Sulawesi ya. Sampai saya lihat itu tower itu loh. Tower itu bisa berjalan. Jadi tanahnya bergerak. Bergerak, pohon kelapa itu juga bergerak ya. Mengalir seperti ikut aliran air. Padahal itu tanahnya yang bergerak. Nah, ini kalau seperti ini, atau Semeru yang jeblos. Nah, Semeru yang erupsi sekarang. Nah, itu kan bukan human error itu kalau secara nggak ada orang menaruh bom di atas Semeru kemudian Semerunya batuk-batuk, itu nggak ada. Itu kesalahannya adalah maksiat yang ada di bawahnya. Maksiat yang dilakukan oleh manusia, akibatnya Allah murka dan kemudian menurunkan azabnya seperti itu. Dari sini kita ya harus benar-benar mengenal Allah, sifat-sifatnya ketika marah, ketika rahmat, itu harus benar-benar kita kenal supaya kita itu tambah khusyahnya, tambah takutnya kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubro. Kemudian Nabi Musa itu menunjukkan kepada Fir'aun tanda-tanda kenabian atau mukjizat yang besar. Ai fadhhaba Musa ila Fir'aun fa'arahu qalbal 'asa hayatan. Kemudian Nabi Musa datang kepada Fir'aun memberi kemudian menampilkan di depan Fir'aun bagaimana tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Fakadzdzaba wa 'asa. Apa reaksi Fir'aun? Ya, maka dia mendustakan dan tambah durhaka ya. Durhaka kepada Allah, menentang Allah ya.
bil qalbi wal lisani wasama mu'jizatahu sihron. Fir'aun ini mendustakan Musa dengan hatinya dan lisannya dan mengatakan bahwa mukjizat Musa itu hanya sihir atau tipuan mata. Wa'asallah, dia durhaka kepada Allah bi'idhari tamarrudi dengan menampakkan penentangan ba'dama alima sihatal amri haitsu jitara'a ala ingkari wujudi rabbil alamin. Nah, dia ini melakukan penentangan setelah dia tahu bahwa perkara yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar. Kemudian dia ini berani-berani mengingkari wujudnya Tuhan pencipta alam. Thumma adbara yas'a. Ain sarafa an Musa wa a'rada 'anil iman. Yas'a ayyajtahidu fi mukayyadati Musa wa fi mu'aradatil ayat. Fahasyara ay fajama'a as-saharata bisurtil mu'aradah. Kemudian Fir'aun ini berpaling dari Musa. Ketika ditunjukkan tongkat Nabi Musa ini berubah menjadi ular, dia tertawa. Alah, hal ini sudah menjadi kebiasaan tukang sihir kami. Aku nggak ngumun ya, saya nggak heran kata Fir'aun. Nah, orang-orang sini juga bisa kalau cuma kayak gitu. Ya. Kemudian dia ini berpaling, tidak mau percaya, lalu berusaha. Saya buktikan kalau ini hanya sihir katanya. Mukjizat ini hanya sihir. Saya juga bisa melawan. Lalu dia ini mengumpulkan para tukang sihir yang banyak. Disuruh tanding dengan Nabi Musa. Polisi-polisinya atau tentara-tentaranya ini disuruh manggil semuanya. Begitu tanding, para tukang sihir Fir'aun ini sopan orangnya. Ya, punya adab. Nabi Musa, anta yang lempar duluan atau kami? Ya, ini kesopanannya seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Musa, sekalian lempar dulu. Begitu mereka melempar tali dengan tongkat, semuanya itu seperti bergerak seperti ular. Buahnya ular itu. Nah, ini ternyata hanya tipuan, ya. Tipuan mata. Karena lokasi tempat pertandingan itu diberi air raksa. Diberi air raksa, kemudian di sekitarnya air raksanya ada di tengah, kemudian sekelilingnya itu ada api. Tempat melemparkan tongkat dan tambang itu ada apinya. Air raksa kalau kena api kan bergerak-gerak. Bergerak-gerak kemudian mengenai tongkat dan tali dari para tukang sihir itu, akhirnya tercipta ilusi seperti ular yang sedang bergerak itu. Nabi Musa awalnya ya takut. Fa'ujasa fi nafsi khifatan Musa, ya. Ya bergetar ya. Wah. Ya memang tipuan mata itu kadang-kadang yang menakutkan juga ya. Waduh. Akhirnya diberi wahyu ya, innaka antal a'la, ya. Kamu yang pemenang hari ini, lemparkan tongkatmu. Begitu dilempar, tongkat ini langsung menelan semua tongkat dan tambang atau tali yang dilemparkan tukang sihir Fir'aun. Hingga habis tidak tersisa. Kemudian ular ini kembali kepada Nabi Musa, lalu berubah menjadi tongkat lagi. Nah, tukang sihir melihat hal ini takjub. Takjub. Ini bukan sihir ini. Ini kenyataan. Kami kalau kalah sihir, kalah pertandingan sihir, tongkat kami, tali kami masih ada di situ. Jadi kalau tukang sihir ini saling adu sihir ya. Kemudian salah satunya kalah. Maka tongkat medianya ini masih ada di situ. Tapi ini habis semuanya. Ini bukan sihir ini. Ini justru kenyataan yang menakjubkan. Akhirnya mereka semuanya sujud. Fir'aun kebakaran jenggotnya. Wah, kok malah saya dipermalukan.
tukang sihirnya semuanya beriman ya. Akhirnya semuanya dihukum mati. Tukang sihirnya itu dihukum mati, tapi mereka sudah beriman, imannya sudah menancap, mereka mau menanggung resiko ya. Gak apa-apa kamu putuskan hari ini saya dihukum mati. Kamu hanya memutuskan, kamu hanya berkuasa di dunia ini, tapi di akhirat kamu nggak ada apa-apanya, katanya. Keputusan kamu kan hanya berlaku di dunia. Kalau di akhirat kamu bukan sebagai penguasa di sana ya. Kemudian fa'akhadhahullah ya. Fanada maka Fir'aun ini menyeru ya. Fil majma'i binafsihi au biwasitatil munadi ya. Dia ini berseru ya, dengan sendirinya, atau ada tafsiran yang mengatakan ada perantaranya ya. Perantara orang yang disuruh untuk menyerukan perkataan Fir'aun. Ya Allah. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang tertinggi katanya. La rabba fawqi. La rabba fawqi. Tidak ada Tuhan di atasku. Akulah penguasa mutlak, katanya gitu. Nah, di atas aku nggak ada lagi penguasa, nggak ada lagi Tuhan, udah, katanya. Fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengambilnya, menyiksanya dengan siksaan akhirat dan siksaan dunia. Ai fa'adzabahu Allahu fil akhirah bil ikhraqi bin nar. Di akhirat Firaun ini disiksa dengan dibakar api. Wa fid dunya bil ighraqi bil ma. Di dunia ini ditenggelamkan dengan ditenggelamkan di air. ini tafsirannya ya. Bagaimana binasanya Firaun itu. Firaun ketika mengejar Nabi Musa dengan Bani Israel yang berangkat malam-malam, kemudian menjelang pagi itu sudah kena susul ya. Sudah kelihatan rombongan Nabi Musa ini ada di tepi Laut Merah, kemudian rombongan Firaun ada di kejauhan itu kelihatan. Waduh, kita tertangkap hari ini ya. Kata Bani Israel. Terus kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin ya, katanya. Tenang, aku bersama Tuhanku. Nah, Tuhanku menyertaiku. Kok tidak bersama kami? Ya karena memang Bani Israel pada waktu itu tidak sepenuhnya beriman. Tidak sepenuhnya orang baik semuanya. Kalau Nabi kan mengatakan ketika di Gua Thaur dikejar oleh pasukan begundal-begundal Quraisy, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Karena memang Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar pada waktu itu memang satu visi, satu misi, dan dua-duanya sama-sama baik, sama-sama dicintai Allah. Tapi ketika Nabi Musa mau menyeberangi lautan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan ngomong kayak gitu, aku bersama Tuhanku. Maksudnya apa? Ya, Nabi Musa ini hanya Nabi Musa pada waktu itu yang dicintai oleh Allah. Bani Israilnya khianat soalnya. Mereka ini pinjam perhiasan dari kaum Kipti, gak dikembalikan, dibawa kabur. Itu gak disukai oleh Allah. Nah ketika Nabi Musa ya, fauhayna ila Musa an yadrib bi'asakal ba'r. Pukulkan tongkat ini ke lautan. Fangfalaqo, maka lautan ini terbelah. Terbelah, kemudian Nabi Musa ini masuk ke dalam lautan. Sesampai di tengah, antara Fir'aun dengan Fir'aun ini sudah sampai di tepi laut.
Pada waktu itu iblis itu tahu menghalangi Firaun. Iblis ini ada di depan Firaun. Kamu kalau masuk kalah. Kamu kalau masuk ke mengikuti Musa ke laut kalah. Jangan masuk. Nah, iblis bilang seperti itu ya karena memang eman ya. Ini aset berharga dalam kekufuran. Dia eman supaya apa? Supaya kufurnya ini tetap berlanjut, tetap tambah dosa. Nah, apa? Cita-cita iblis untuk mengabadikan kekufuran ini biar tetap lestari. Ya. Lah pada waktu itu memang iblis itu menghalangi Firaun. Tapi memang sudah takdirnya Firaun binasa. Ya. Kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril yang mengikuti Nabi Musa. Kudanya ini ada di belakang sendiri. Ada di belakang. Kuda betina. Kudanya Firaun kuda jantan. Nah, begitu melihat kudanya malaikat Jibril, kuda jantan Firaun ini syahwat. Oh, kok semok katanya gitu. Diikuti ya. Lah begitu diikuti, artinya Firaun ini kehilangan kendali kudanya, nggak bisa mengendalikan kudanya karena memang sudah jatuh cinta kudanya ini. Lautan aku seberangi demi kau sayang, katanya kudanya. Pasukan Firaun ini mengira ini aba-aba supaya ikut mengejar Nabi Musa dan kawan-kawan. Terus di belakang ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu ada di belakang sendiri dari pasukan Fir'aun menjadi provokator. Ya, berteriak di belakangnya. Ayo, serang, tabur gitu. Akhirnya gerak semuanya. Begitu masuk, Nabi Musa sudah sampai tepi laut, Fir'aun ada di tengah, lautnya jadi satu. Blek. Sudah tewas sudah. Fir'aun pada waktu itu sempat timbul tenggelam di atas di pertengahan laut ya. Timbul tenggelam. Nah, ketika itu ya. Katanya Fir'aun, amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin katanya. Sekarang aku beriman, iman kepada Tuhannya Bani Israel. Saya iman katanya gitu. Lah malaikat Jibril tahu. Oh ini dari dulu didakwai nggak mau ikut, sekarang mau binasa. Iman dimasukkan lumpur ke dalam mulutnya, lumpur laut itu, blek supaya nggak dirahmati oleh Allah. Akhirnya tenggelam juga. Itu kisahnya Firaun ketika diazab oleh Allah ya. Diazab oleh Allah. Firaun ini ditenggelamkan dan pada waktu itu sebagian orang itu masih ragu. Firaun ini kan Tuhan katanya. Benar-benar mati atau dia ini hanya menghilang gitu saja. Dia ini kembali ke alam ketuhanannya katanya gitu. Ada yang ragu-ragu seperti itu ya. Nah, untuk menjawab keraguan seperti itu, maka Allah menjawab ya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Nah, aku selamatkan badanmu. Badannya Firaun ini diselamatkan, artinya diawetkan, tidak rusak. Kalau patihnya Haman dan prajuritnya itu sudah hancur semuanya, badannya dimakan air laut ya. Dimakan hewan-hewan laut, membusuk, membengkak, kemudian hancur. Tapi kalau jasad dari Firaun ini tetap utuh. Nah, dijamin utuhnya oleh Allah. Biar apa? Dijadikan bukti. Bukti bahwa Firaun ini bukan Tuhan gitu loh. Nyatanya mati gitu. Akhirnya minggir, ketemu sama orang-orang yang kenal dengan Firaun.
Loh iya mati ternyata ya. Mati, dan ketika diteliti ya, Fir'aun ini kan pada waktu itu kulitnya berkerut. Seperti akan membusuk itu. Kemudian oleh seorang dokter atau ilmuwan ya, diteliti memang jasad Fir'aun itu. Dilihat di mulutnya itu ada lumpur laut. Nah, lumpur yang bercampur garam itu. Begitu dikeluarkan, anehnya badannya itu langsung langsung tanda-tanda mau membusuk itu langsung hilang semuanya. Langsung dia, dokternya beriman ini. Ilmuannya langsung beriman melihat itu ya. Dan memang garansi dari Al-Qur'an itu memang tidak pernah meleset. Al-Qur'an menjamin bahwa tubuh Firaun ini akan awet biar jadi tanda, biar jadi pelajaran ya, untuk orang-orang setelah Firaun, bahwa Firaun ini memang bukan Tuhan. Nyatanya jadi bangkai ya. Kalau sudah mati jadi bangkai kan nggak bisa berkuasa lagi. Ini Firaun. Inna fi dzalika. Ini ada sedikit tafsiran lagi. Waqila fa'aqabahullahu bikalimati al-akhirah. Allah ini menyiksanya sebab perkataan Fir'aun yang terakhir. Apa itu? Wahya qauluhu ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Itu disiksa di neraka gara-gara perkataannya yang ini. Wa bi kalimatihil ula wa huwa qauluhu ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan sebab perkataan Fir'aun yang pertama, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Yang pertama itu Fir'aun mengatakan, aku tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui ada Tuhan selain aku, katanya Fir'aun. Wa kana bainahuma arba'una sanah. Dua perkataan ini, ya, perkataan yang pertama ma'alimtu lakum min ilahin ghairi dengan ana rabbukumul a'la, itu jaraknya sekitar 40 tahun. 40 tahun mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, tidak diapa-apakan sama Allah. Tapi begitu mengatakan ana rabbukumul a'la, nah akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab, ditenggelamkan di Laut Merah ya. Bahrul Ahmar ya, antara Afrika dengan Laut Merah ini kan antara Yaman dengan Hijaz ya, atau Saudi Arabia ya. Antara Mesir ya, Mesir dengan Saudi Arabia ini. Fallahu yumhilu wala yuhmilu. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, Allah itu yumhilu, memberi waktu. Nah, sampai kapan dia bermaksiat, apakah mau tobat? Wala yuhmilu, dan tidak membiarkan segala jenis kemaksiatan. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Dalam peristiwa ini atau kisah dari Firaun terdapat mau'idhah atau terdapat petuah ya. Terdapat pitutur itu bahasa Indonesia apa ya? Nasihat ya. Lima yakhsha, untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Apa pelajaran yang diambil? Wadzalika ayyada'at tamarruda 'ala Allah. Pelajaran yang diambil dari kisah ini adalah satu, meninggalkan segala bentuk penentangan kepada Allah. Kemudian wattaghdziba li anbiya'ihi, dan yang harus ditinggalkan adalah mendustakan nabi-nabi Allah. Khaufan min ay yang zila bihi ma nazala bi Fir'aun. Karena takut nanti kejadian yang menimpa Fir'aun ini juga akan terjadi kepada orang yang berani-berani menentang Allah dan mendustakan nabi-nabinya.
Wa ilman, dan pemberitahuan, bi anna Allah Ta'ala yang suruh rusulahu fa'tabiru ma'asyurul mukadzibin li Muhammadin bima dzakarna, ya. Dan pemberitahuan bahwa Allah itu akan menolong utusan-utusannya. Nah, maka ambillah pelajaran wahai penduduk Mekah yang mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu asiknya itu adalah mauidhah atau nasihat itu lewat cerita. Orang kalau dinasihati langsung kan, kamu jangan ini, jangan ini, jangan itu, biasanya bosan. Tapi kalau orang dinasihati lewat cerita, ada cerita seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti kan dia bisa menyimpulkan, oh intinya saya harus seperti ini. Lah itu. Yai Hamid itu kan kalau menasihati saudara-saudaranya, ya salah satunya itu Gusmus. Masih kerabatnya itu Gusmus, Yai Mustafa Bishri itu. Kalau ketika masih muda, soal ke Yai Hamid, dimasukkan kamar. Diceritai, ya. Ini ada cerita seperti ini, gini. Intinya sebenarnya adalah memberi nasihat, tapi lewat cerita. Itulah uniknya Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.